belajar. Ibu pimpin ya. Baik, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Wah, semangat sekali ya kalian. Kita masuk ke materi yaitu apa anak-anak? Mewaris. Mewaris. Di sini sudah ada yang tahu apa itu mewaris? Belum, Bu. Belum ya? Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Mewaris. Mewaris yaitu disebut dengan ilmu faraid, yaitu satu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan-ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Di dalam waris ada rukun-rukunnya. Rukun-rukunnya dibagi menjadi 3, yaitu 1 waris. Ada yang tahu waris? Tidak, Bu. Belum ya? Waris itu adalah orang yang diberikan harta waris. Yang kedua yaitu mewaris. Yaitu orang yang sudah meninggal atau dia yang memberikan harta. Tadi kalau waris itu yang diberikan harta, kalau yang mewaris itu orang yang memberikan harta. Yang ketiga yaitu maurud. Maurud ini adalah hartanya, harta yang dibagikan untuk si ahli waris. Baik. Nah, dalam membagikan harta waris itu memiliki hal-halnya, yaitu hal-hal yang harus dilakukan sebelum dibagi harta waris, yaitu ada 4. Yang satu yaitu zakat. Dia harus sudah membayarkan zakat orang yang sudah meninggalnya. Yang kedua yaitu biaya. Biaya ini apa? Biaya ini dalam orang meninggal pasti ada kan biayanya untuk pemakaman, untuk seperti beli kain kafan itu sudah biaya. Terus yang ketiga hutang. Nah, jika si almarhum ini memiliki hutang, wajib hukumnya bagi keluarganya untuk membayarkan hutang. Nah, yang keempat wasiat. Kalau jika yang meninggal itu memberikan wasiat, bagi sama saja bagi wajib hukumnya untuk dilaksanakan wasiatnya. Sebab-sebab orang mendapatkan warisan yaitu dibagi menjadi 4 juga, yaitu sebab nasab. Sebab nasab siapa yang tahu di sini? Belum tahu. Sebab nasab itu sebab turunan ke keluarga. Yang kedua yaitu sebab pernikahan yang sah. Yang ketiga sebab wala atau membebaskan budak. Yang keempat yaitu sebab kesamaan agama. Terus sebab orang tidak mendapatkan warisan itu juga ada 4. Yang pertama yaitu pembunuh. Yang kedua yaitu budak tadi. Yang ketiga yaitu murtad, keluar dari agama. Yang keempat yaitu beda agama. Jadi kalau dia beda agama, dia tidak bisa mendapatkan warisan. Baik. Nah, hukum mempelajari ilmu mewaris itu yaitu fardu kifayah. Siapa yang di sini tahu fardu kifayah? Hukumnya itu tidak ada yang tahu ya? Jadi hukum fardu kifayah itu jika telah ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban yang lain gugur. Akan tetapi jika dalam satu daerah atau wilayah tak ada satu pun yang mempelajari, maka dosanya ke semua orang. Nah, dalam ilmu waris ini ada tujuannya. Tujuannya itu 1, yaitu memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam. Yang kedua, menyodorkan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian. Yang ketiga, menyelamatkan harta benda
simain hingga tidak diambil orang-orang yang zalim. Sekarang kita masuk ke poin permasalahan ahli waris. Nah, tadi kan Ibu membahas mewaris ya. Sekarang kita masuk ke pengertian ahli waris. Siapa yang tahu pengertiannya? Belum ada ya? Belum. Baik, Ibu jelaskan ya. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, di antara mereka ada yang disebut dengan beberapa pengistilahan, yaitu zawil wurud. Zawil wurud itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian tentu. Yang kedua yaitu asobah. Asobah itu ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan. Yang ketiga yaitu mahjub. Mahjub itu ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan. Sampai sini paham? Paham. Ahli waris juga ditinjau dari sebab-sebab kestatusan juga ada, yaitu satu, ahli waris sababiyah. Ahli waris sababiyah itu orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan keluargaan, perkawinan. Yang kedua yaitu ahli waris nasabiyah. Nasabiyah orang yang berhak menerima bagian harta warisan karena hubungan nasab. Nasab tadi apa? Keluarga. Nah, ahli waris ditinjau dari jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu Kak dibagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Siapa yang bisa menyebutkan ahli waris dari laki-laki? Saya. Coba ada. Ahli waris laki-laki dibagi menjadi 15. 1 suami, 2 anak laki-laki, 3 cucu laki-laki, 4 bapak, 5 kakek dari bapak, 6 saudara laki-laki kandung, 7 saudara laki-laki seayah, 8 saudara laki-laki seibu, 9 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 10 anak laki-laki saudara sekandung ayah, 11 paman sekandung dengan bapak, 12 paman seayah dengan bapak, 13 laki-laki paman sekandung dengan bapak, 14 anak laki-laki paman seayah dengan bapak, 15 orang yang mendekatkan yang memerdekakan jika ahli waris yang di atas semuanya ada, maka yang mendapatkan warisan adalah suami, anak laki-laki, bapak, sedangkan yang lain terhalang. Ya, benar sekali ya. Jadi jika yang disebutkan Angga tadi semuanya ada, jadi yang mendapatkan warisan adalah suami, anak laki-laki dari bapak, sedangkan yang lain terhalang. Sekarang yang perempuan, siapa yang menyebutkan? Bunga, silakan. Jadi ahli waris perempuan dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama istri, yang kedua anak perempuan, 3 cucu perempuan dari anak laki-laki, 4 ibu, 5 nenek dari ibu, 6 nenek dari bapak, 7 saudara perempuan kandung, 8 saudara perempuan seayah, 9 saudara perempuan seibu, 10 orang yang memerdekakan. Jika ahli waris perempuan itu semua ada, maka yang mendapat bagian harta warisan adalah istri. Nah, betul sekali ya. Jadi tadi yang laki-laki sudah disebutkan Angga dan perempuan sudah disebutkan Bunga. Sudah mengerti? Baik. Jika seluruhnya yang sudah disebutkan Angga atau Bunga tadi ada, maka yang mendapatkan ahli waris yaitu suami atau istri, terus bapak atau ibu, atau anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, kita masuk ke poin berikutnya yaitu al-furudul muqaddarah. Yang dimaksud dengan al-furudul muqaddarah yaitu bagian-bagian tertentu yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Bagian-bagiannya itu dibagi menjadi 6, yaitu 1/2,
1/8 yaitu sumum. Yang keempat yaitu 1/3 yaitu as-sulas. Yang kelima yaitu 2/3 yaitu as-sulusain. Yang keenam yaitu 1/6 yaitu as-sudus. Kita masuk ke poin berikutnya yaitu yang C ya. Tadi yang B tadi yang udah Ibu barusan sebutin. Yang C yaitu zawil wurud. Apa ini? Zawil wurud. Oke. Zawil wurud yang tadi Ibu jelaskan ya, yang mendapatkan bagian tertentu. Zawil wurud itu dibagi menjadi 6 juga nih, yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/2/5 ada 5, yaitu 1 anak perempuannya. Yang kedua cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki selama tidak ada anak laki-laki. Yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga tadi saudara perempuan kandung tunggal. Jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek, sama saudara laki-laki sekandung. Yang keempat tadi saudara perempuan seayah tunggal, yaitu jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara perempuan sekandung. Yang berikutnya suami, jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/4, yaitu ahli warisnya itu suami, tapi jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Terus yang kedua cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang kedua istri yang mendapatkannya, yaitu jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Yang kedua cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga ahli waris yang mendapat bagian 1/8, yaitu jika tidak ada yaitu anak laki-laki dari perempuan. Yang kedua cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat yaitu ahli waris yang mendapat bagian 2/3, yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga yaitu 2 orang saudara perempuan kandung atau lebih jika tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki atau saudara laki-laki kandung. Yang keempat yaitu 2 orang perempuan seayah atau lebih jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang kelima yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/3, yaitu ibu. Jika yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu dari laki-laki atau saudara-saudara. Yang kedua yaitu 2 orang saudara atau lebih baik laki-laki maupun perempuan seibu. Yang keenam yaitu ahli waris yang mendapat bagian 1/6, yaitu ada dibagi menjadi 7, yaitu 1 ibu jika yang meninggal itu mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, atau 2 orang atau lebih dari saudara laki-laki atau perempuan. Yang kedua bapak bila yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga nenek, ibu dari ibu atau ibu dari ayah bila tidak ada ibu. Yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki seorang atau lebih jika bersama-sama seorang anak perempuan. Yang keempat kakek jika yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari laki-laki dan tidak ada bapak. Yang
dari laki-laki dan bapak. Yang berikutnya, saudara perempuan seayah seorang atau lebih jika yang meninggal dunia mempunyai saudara perempuan sekandung dan tidak ada saudara laki-laki. Paham? Kita masuk ke materi berikutnya yang D ya. Asobah. Apa? Asobah. Asobah adalah menguatkan hubungan kerabat atau nasab. Menurut cara, asobah adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah harta dibagi kepada ahli waris. Asobah itu dibagi menjadi 3, yaitu asobah binasia, yang kedua asobah bilgoir, yang ketiga asobah mal'al-khoir. Kita masuk ke poin berikutnya. Yang E, yaitu hijab. Hijab itu yaitu penghapusan hak waris seorang, baik penghapusan sama sekali ataupun pengurangan bagian harta warisan karena ada ahli waris yang lebih dekat perkaliannya dengan orang yang meninggal. Hijab dibagi menjadi 2, yaitu hijab firman, yang kedua hijab mushor. Baik, kita masuk yang materi berikutnya yaitu wasiat. Pernah mendengar wasiat itu? Pernah, Bu. Pernah. Wasiat itu apa? Saya belum tahu, Bu. Saya hanya bisa mendengar saja. Tolong jelaskan, Bu. Oke, baik. Wasiat adalah memberikan hak milik seorang pada orang lain setelah pemilik hak milik tersebut meninggal dunia. Ada juga nih di dalam wasiat ada rukun wasiat, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu orang yang berwasiat, yang kedua orang yang menerima wasiat, yang ketiga barang yang diwasiatkan, yang keempat ucapan wasiat. Baik, itulah tadi materi dari Ibu. Di sini ada yang ingin bertanya? Iya, baik. Bu, tadi Ibu membahas dalam hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta waris, yaitu karena membunuh. Maksud dari itu apa ya, Bu? Jelaskan. Jadi pembunuh ya. Maksudnya itu kenapa dia tidak mendapatkan warisan karena pembunuh. Contohnya gini, di dalam suatu keluarga anaknya ini membunuh bapaknya, jadi dia digugurkan atau dia tidak akan mendapatkan warisan tersebut. Jadi paham tadi? Baik. Sekarang sekalian Ibu bertanya, sudah paham kan kalian? Sudah. Baik. Sekarang Ibu ingin bertanya pada kalian, yaitu begitu soal ya. Tulis ya. Seorang wafat dengan meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Yang Ibu tanyakan, berapa bagian masing-masing ahli waris tersebut apabila yang meninggal hartanya sebesar 90 juta? Sudah? Sudah.
kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok 1 yaitu tadi ada, yang kedua Bunga, kelompok kedua yaitu Angga, yang kedua Wirdati. Baik, kalian boleh membuka buku catatan kalian, yaitu cari, sebutkan siapa saja hukum waris yang tidak bisa digugurkan. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang ya. Baik, sudah ya. Kelompok pertama siapa yang mempresentasikan? Bunga. Sebutkan 3 saja. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapak. Ya. Kelompok 2 siapa yang mempresentasikan? Ibu, suami, istri. Nah, benar. Benar ya, tepuk tangan untuk kalian. Baik, itulah materi tentang mawaris yang sudah kalian sebutkan tadi, pembagiannya juga sudah kalian kerjakan. Jadi, Ibu harap kalian sudah paham. Terus pelajari hukum mawaris karena itu berguna sangat untuk kehidupan kalian. Baik, untuk PR di rumah, minggu depan kumpulkan resume tentang materi mawaris. Minggu depan ya. Mendengar? Dengar. Oke. Baik. Jangan malas belajar karena belajar adalah jembatan untuk mencapai kesuksesan, mencapai cita-cita kalian. Baik, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.